Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Paris Decoration di channel Bunda Fuad. Semoga sahabat kreasi selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat kreasi, kali ini saya berada di lokasi dimana dulunya saya membuat kolam ikan koi ya. Ini adalah lokasi chambernya, dan untuk sekarang saya akan renovasi dan saya akan buat yang baru untuk chambernya dan bagaimana cara membuat chamber ikan kolam koi yang benar dan bagaimana sirkulasinya juga. Nanti saya akan jelaskan mengenai sirkulasi perputaran air dalam kolam ikan koi yang benar. Oke sahabat kreasi, kita cek dulu untuk lokasi chamber yang lama. Ini adalah lokasi chamber yang lama, sekisaran 1,5 tahun saya buatnya, dan ini kondisinya sudah sangat tidak layak ya, karena untuk jaraknya sangat jauh sekali. Ini kisaran 15 meter dari kolam utama, jadi untuk perubahan sirkulasi airnya itu tidak bagus dan hasilnya juga tidak bagus untuk kesehatan ikan koi itu sendiri. Jadi sahabat kreasi, saya akan renovasi ulang dan saya akan buat yang baru. Bagaimana caranya? Langsung nanti kita saksikan cara pembuatan filter ikan koi yang benar dan sirkulasinya bagaimana. Oke sahabat kreasi, kita cek dulu untuk pemipaannya. Oke sahabat kreasi, nanti saya akan potong jalur utama yang menuju ke lokasi air terjun. Jadi saya akan buat pemipaan baru lewat sini ya. Ini akan menuju ke chamber nanti yang baru. Ini saya akan potong di sini untuk L-nya. Di sini saya menggunakan gerinda ya untuk mempermudah karena lokasinya sangat sempit. Ini adalah pipa di mana mesin pompa nanti menyedot air dari chamber menuju pipa ini dan menuju ke lokasi air terjun. Ini adalah pemipaan yang lama, namun saya potong dan membuatnya dengan jalur yang baru. Perlu diperhatikan untuk sahabat kreasi yang ingin membuat atau yang baru belajar membuat kolam filter ikan koi ya. Jadi di sini untuk pemipaannya harus benar-benar diperhatikan dan jalurnya juga harus benar-benar disesuaikan, dan nanti supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemipaan, karena di jalur pemipaan ini dalam pembuatan kolam ikan koi termasuk adalah pengerjaan yang utama yang harus kita perhatikan, karena ketika kita meletakkan pemipaan yang keliru maka nanti akan membuat sirkulasi atau jalur yang kita buat itu nanti akan amburadul ya. Oke sahabat kreasi, ikuti terus untuk pembuatan filter kolam ikan koi ya, supaya nanti bisa dapat diperhatikan di rumah.
Oke sahabat kreasi, ini adalah posisi pipa dari kolam utama yang menuju ke chamber pertama. Jadi di sini saya menggunakan ukuran pipa 2 dim ya. Dan di sini langsung pembuangan langsung saya alihkan ke luar kolam. Jadi di sini saya menggunakan 3 kotak, chamber 1, chamber 2 dan chamber 3, dan sistem sirkulasinya saya menggunakan sistem angsa, yaitu air mengalir dari bawah terus ke atas dan kembali lagi ke bawah dan seterusnya seperti itu sahabat kreasi. Jadi untuk langkah awalnya seperti ini ya untuk desainnya. Dan ini adalah posisi jalur pipa yang menuju ke chamber kedua. Jadi saya lubangi menggunakan alat pelubang keramik ya, seperti ini dengan ukuran 2 dim. Jadi untuk sahabat kreasi, kalau kita menggunakan pipa ukuran 2 dim dari chamber pertama yang langsung dari button drum itu, maka untuk posisi kedua dari chamber 1 ke chamber 2 harus 2 kali lipat. Jadi kita di sini menggunakan 2 pipa agar nanti sirkulasi airnya jadi stabil seperti itu sahabat kreasi. Oke, lanjut sahabat kreasi, kita kerjakan ya. Oke sahabat kreasi, di sini saya akan potong untuk ukuran keramiknya ya, karena ini adalah dulunya kolam juga. Jadi kolamnya itu berbentuk L, jadi saya rubah menjadi chamber sehingga kolam utama itu berdempetan dengan chambernya, sehingga nanti untuk perputaran airnya itu sirkulasinya bagus ya, tidak jauh seperti kemarin yang jaraknya itu kurang lebih 15 meter. Jadi untuk jangka panjangnya itu kalau jaraknya itu terlalu jauh akan terjadi penyumbatan dan juga sirkulasi airnya itu tidak baik. Sehingga untuk hasil dari filter airnya itu tidak jernih dan tidak bagus ya untuk kesehatan ikan koinya. Jadi untuk sahabat kreasi, di sini dulunya adalah juga kolam ya. Saya buat untuk chamber yang baru, sehingga untuk tampilannya seperti ini. Jadi saya menggunakan 3 kotak karena lokasinya yang tidak memungkinkan. Jadi di sini saya menggunakan 3 kotak saja.
Oke sahabat kreasi, selanjutnya kita akan pasang untuk jalur pemipaan aeratornya ya. Jadi saya menggunakan batu yang seperti itu, yang bulat seperti itu, untuk memperbanyak gelembung udaranya. Jadi fungsi dari aerator itu sendiri di sini untuk menambah oksigen dalam air, di mana oksigen itu membantu pernapasan ikan koi itu bagus ya, dan sehingga ikan koi itu tidak kekurangan oksigen karena dibantu dengan adanya aerator ini. Oke sahabat kreasi, kita lem di sini supaya ujung dari pipa yang melekat ke batunya ini tidak copot ya, karena seringkali ketika saya memasang aerator itu pipanya ini mudah lepas karena sering terganggu oleh pergerakan ikan koi yang lincah di dalam air, sehingga lama kelamaan menjadi putus ya atau copot. Nah di sini untuk mesin aeratornya seperti ini untuk bentuknya, dan di sini ada 2 lubang dan juga ada volumenya. Baik sahabat kreasi, setelah proses renovasi selesai, untuk penampilan awalnya seperti ini ya sahabat kreasi. Sangat cantik sahabat kreasi, sangat elegan, sangat bagus sekali. Jadi sangat berbeda dari penampilan yang pertama, karena yang pertama tidak ada air terjunnya seperti ini ya sahabat kreasi. Jadi di sini kita cek dulu untuk kondisi kolam itu sendiri, apakah sudah stabil atau belum, apakah sudah tidak terjadi kebocoran. Kalau sudah tidak terjadi kebocoran, maka kita isi air penuh. Untuk proses selanjutnya kita running dulu ya, jadi diputar dulu airnya itu, sehingga untuk bakteri-bakteri baiknya tumbuh sahabat kreasi, baru kita masukkan ikan. Oke sahabat kreasi, ini adalah skimmer, dimana fungsinya untuk menyedot kotoran yang ada di permukaan air. Jadi sini fungsinya untuk menyedot sisa-sisa makanan, kotoran dari ikan koi itu sendiri ya. Jadi skimmer itu menuju ke chamber pertama. Nah ini adalah air terjunnya. Air terjun ini yang dialirkan dari chamber terakhir sahabat kreasi. Sangat deras sahabat kreasi. Nah ini adalah bottom trim sahabat kreasi, dimana bottom trim ini pipanya menuju ke chamber pertama. Jadi untuk fungsi chamber pertama ini adalah menampung dari air yang menuju ke chamber pertama itu sendiri, termasuk dari skimmer ini dan bottom trim itu. Jadi fungsi bottom trim itu untuk menyedot kotoran yang ada di dasar kolam, dan selanjutnya menuju ke chamber kedua, chamber biologis ya sahabat kreasi, dan terakhir di sini chamber yang berisi pompa. Nah untuk selanjutnya ini adalah pipa, dimana pipa ini fungsinya untuk menguras ketika kita ingin membersihkan chamber 1, chamber 2 dan chamber 3. Dan di sini kita langsung buka di luar sana ya, ada untuk stop kerannya di sana untuk pembuangan. Dan ini adalah overflow ya sahabat kreasi, fungsinya adalah untuk supaya air itu tidak meluber ya. Jadi kalau kita lupa untuk mematikan tandonnya, jadi air itu melalui pipa overflow itu. Nah ini adalah colokan. Saya akan cek ya untuk kondisi mesinnya, apakah masih bagus atau tidak ya. Jadi kita cek satu persatu untuk pompanya, karena di sini saya menggunakan pompa berukuran 8000 ya, untuk kapasitasnya 8000, jadi 2 kali lipat dari ukuran air itu. Jadi untuk di sini airnya untuk kolamnya itu kisaran 4500, jadi sesuai lah untuk pompanya kisaran 8000. Jadi saya sengaja untuk
supaya sirkulasinya itu bagus dan tidak kalah ya untuk pompanya. Di sini saya juga menggunakan pompa yang menuju ke air terjun. Nah, seperti ini sahabat kreasi. Jadi ini yang saya buat kemarin, pemipaannya yang dari chamber terakhir ya menuju ke air terjun. Kita cek juga untuk arus atasnya ya sahabat kreasi, karena di sini saya menggunakan dua pompa, satu pompa yang besar yang berukuran 8000 ya, dan pompa yang kecil yang saya gunakan untuk arus atas, dimana di sini saya akan buat efek venturi supaya nanti ikannya itu senang, dan dibantu efek venturinya itu membantu pernapasan ikan koi itu sendiri. Nah, jadi untuk pemipaannya seperti ini ya sahabat kreasi ya. Bisa dicontoh sahabat kreasi, ini adalah chamber yang kedua. Chamber pertama bisa dilihat ya sahabat kreasi seperti itu, tinggal diisi untuk media filternya. Ini adalah chamber 1, chamber 2 bisa diisi. Kalau chamber yang pertama bisa diisi dengan media mekanis ya. Oke sahabat kreasi, kita cek juga untuk mesin aeratornya yang kemarin saya susang, apakah berfungsi dengan baik ya. Nah, di sini sangat baik sahabat kreasi. Jadi untuk tampilannya seperti itu ya sahabat kreasi untuk aeratornya. Jadi gelumbungnya itu banyak kalau menggunakan batu itu. Jadi sangat bagus sekali sahabat kreasi untuk pertumbuhan ikan koi itu sendiri, karena dalam memelihara ikan koi yaitu memelihara air itu sendiri supaya air itu bagus sahabat kreasi. Nah, ini sahabat kreasi untuk arus atasnya saya desain seperti ini ya sahabat kreasi. Ini nanti saya akan buat efek venturi untuk menambah gelumbung udara supaya ikannya itu tidak kekurangan oksigen sahabat kreasi. Oke sahabat kreasi, mungkin seperti itu ya untuk sistem sirkulasi perputaran air dalam ikan koi ya. Jadi diawali dari bottom drain, dimana bottom drain itu menyedot kotoran yang ada di dasar kolam menuju ke chamber pertama, dan juga ada skimmer yang menyedot kotoran yang ada di permukaan air itu sendiri. Dan di sini saya menggunakan sistem angsa ya sahabat kreasi. Jadi perputaran air itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, terus seterusnya seperti itu sampai ke chamber terakhir. Jadi ini adalah sistem yang umum digunakan oleh sahabat-sahabat para pembuat kolam. Jadi untuk para pemula bisa dipraktikkan di rumah, dan nanti bisa untuk skimmernya ini bisa dibuat skimmer yang berputar ya sahabat kreasi. Karena ini masih awal itu percobaan, saya berikan atau kasih untuk skimmer seperti ini yang saya buat sendiri. Nanti saya akan kasih skimmer yang berputar sehingga tampilannya sangat cantik ya sahabat kreasi. Untuk bahan-bahannya bisa dibeli di online ya, sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini sahabat kreasi. Ini fungsinya untuk menyedot kotoran yang ada di permukaan air. Kalau tidak ada skimmer seperti ini, maka otomatis air itu akan cepat keruh karena tidak ada skimmer atau yang menyedot, yang menyaring dari
permukaan air itu sendiri. Masih cantik sekali. Oke sahabat kreasi, kita cek dulu ya kondisinya seperti apa. Ini konsepnya saya relief tebing ya sahabat kreasi, dulunya relief tebing dan dikombinasikan dengan minimalis ya, karena ada kaca. Jadi tuan rumah di sini ingin melihat ikannya itu dari luar kaca. Nah ini saya ditemani oleh Bapak Fauzi ya dengan putranya selaku Kepala Desa Limbung Barat. Nah, ini sahabat kreasi. Di sini kita ditemani dalam proses percobaan ya. Percobaan untuk pompanya. Jadi untuk tuan rumahnya sangat puas sekali ya sahabat kreasi dalam pembuatan kolam ikan koi yang saya buat ini. Jadi untuk desain keseluruhan seperti ini ya sahabat kreasi, sangat cantik, sangat elegan, dan tentunya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit sahabat kreasi. Oke sahabat kreasi, karena ini sudah diisi ikan, maka kita tinggal nikmati untuk pemandangannya. Nah di sini ikan-ikannya sangat lincah sekali sahabat kreasi karena dibantu dengan air terjun yang deras, terus ada bantuan dari aerator itu sendiri, dan juga ada arus bawah dan arus atas yang saya desain dengan efek venturi, sehingga ikan koi itu sendiri sangat lincah dan pertumbuhannya nanti akan sangat bagus dan cepat besar ya sahabat kreasi. Oke sahabat kreasi, cukup sampai di sini dulu ya untuk proses pembuatan filter ikan kolam koi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.